Kemudian bilhaqqo. Di sini orang yang mikir kalau qalqalah kubra harus kita ada spasi. Bilhaqqo. Itu salah. Tidak harus. Bilhaqqo. Langsung. Haqqo. Gak usah haqqo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Kalau menurut ilmu nabar Ustaz, bukan limani. Karena limani itu berarti jadi kayak satu kalimat. Limani. Tapi lebih bagus, lebih istimewa. Liman ittaqa. Biar kita pisah suara lam dari suara mim dan nun. Liman ittaqa. Liman ittaqa. Nabar itu naikin suara. Siap, Syekh. Izin diulang, Syekh. Ya. Liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fi. Di sini Ustaz qaw. Belum selesai tafniyah, fathahnya. Man yu'jibuka qaw. Fathah dulu baru sanwar. Man yu'jibuka qaw. Qaw. Ya, qaf fathah qa. Barusan waw. Qaw. Ya. Itu jadi karena kita buru-buru mau masuk waw. Buru-buru monyong jadi ujungnya qaw. Ya, tidak langkah. Masya Allah. Ini selalu koreksi saya ini sih. Belum beres-beres ini, Masya Allah. Man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Kalau boleh Ustaz ulang lagi. Karena tadi juga yu'jibuka. Jadi kafnya ikut sedikit tebal. Yu'jibuka qa. Ya. Kako. Masya Allah. Dari awal aja Ustaz. Wa minan nasi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Masya Allah. Wa huwa lebih sempurna. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ulang lagi karena ada suara ain sedikit di hamzah. Wa huwa Ketahuan, Allah Akbar. Wa yushhidullah. Kalau saya tanya Ustaz kasrah he atau hi. Wa yushhi. Kenapa Ustaz ini bisa juga bermanfaat insyaAllah. Kenapa kita kalau baca satu huruf dengan kasrah tapi tidak tidak jadi sama huruf yang lain. Satu huruf saja. Hi itu lebih mudah daripada kalau satu kalimat. Karena kalau kita hi, kita bisa stop keadaan lidah kita stop di kasrah. Gak sulit. Tapi kalau kita berkumpul dengan huruf lain, ada harakat lain, harus cepat berubah. Makanya kasrahnya gak sempurna. Dari i ke harokat berikutnya. Ya, tapi kalau hi sendiri lebih mudah. Karena kita stop di kasrahnya hi. Gak usah rubahkan lidahnya. Tapi kalau yushhidu harus kita cepat pindah ke huruf lain. Ya. Oke. Wa yushhidullaha. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Hati-hati sama harakat Ustaz kasrah dan dhamma, bukan wa
bukan wayu, wayu, bukan wayuhli, wayuhli. Wa idza tawalla sa'a fi fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Masyaallah. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu. Ja'atkumu bukan kumu. Kumu. Kemudian fa'lamu Ustaz waqaf berlebihan sedikit madnya. Karena Ustaz merasanya kayak mau lanjutkan, mau wasalkan. Yeah. Fa'lamu. Insyaallah. Allahu akbar. Syukran Syekh. Izin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Di sini kita tak boleh mantulkan mim. Bukan amr. Kita cuba ya mim sendiri ada tawassut bainiyah. Ya ini cukup waktunya. Barusan ra. Wa qudiyal amr. Ya, jangan sampai pakai jiddah ya. Amr ada amr. Wa qudiyal amr. Lebih bagus. Masyaallah. Syukran Syekh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa Zuyyina lilladzina kafarul ada tawallud sedikit. Insyaallah.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا Balik lagi ya. والذين اتقوا afwan. Nah ini agak sulit ya, afwan. Lin qaf Masya Allah. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. Masih qaf campur sedikit dhamma Ustaz, dan faw jadi sedikit fasahatul lisan. Fa bukan fa. Fa. والذين اتقوا فوقهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يرزو والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ما شاء الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Ya, di sini ada dua PR Ustaz. Yang pertama bukan wa anzala, jangan tekan zai. Jangan tekan, ini takalluf wa anzala. Nah, kemudian bil haqq. Di sini orang yang mikir kalau qalqalah kubra harus kita ada spasi. Bil haqq itu salah. Tidak harus bil haqq, langsung haqq. Enggak usah haqq. Nah. Ya, jadi terlalu lama saya jeda. Ya. Wa anzala. Ya, bagus jangan tekan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Nah, ini yang benar. Izin ulang lagi Syekh. Ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu. Sama juga nabarnya bukan fahada. Fahada. Ya, biar gak jadi seperti satu kalimat. Fahada. Allah. Ini dikasih buat bacaan kita, apa ya bahasa Indonesia? Perhiasannya. Ya, perhiasan. Ya. Perhiasan. Memperindah sih. Ya, betul. Husnul ada. Bisa bilang husnul ada juga. Husnul ada. Fahadallah. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Bukan ya. Ya'tikum. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dhurru massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta
hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Hatta yaqula ar-rasul. Jelaskan fathat ra. Yaqula ra. Ya. Yaqula ra. Ra. Hatta yaqula ar-rasul ra. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Kan itu cukup insyaallah. Syukur. Amin amin ya rabbal alamin. Ala inna nasrallahi qarib insyaallah. Apa itu? Insyaallah sebentar lagi orang umat Islam akan menang insyaallah. Insyaallah. Sesuai ayat ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga kita bisa ikut menyaksikan kemenangan Islam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Nah, masya Allah, alhamdulillah teman-teman sekalian. Tadi sudah kita talaki. Alhamdulillah disimak langsung oleh Syekh Ali. Ketahuan kan, Ghifari juga masih banyak salahnya, masih banyak yang tidak tepat. Tapi insya Allah ini tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar, mensyiarkan kembali, kita menyampaikan kembali bukan dalam bentuk ingin menggurui, tentu tidak. Tapi sebagai bentuk murojaah untuk diri sendiri. Tapi ingatlah, jangan berhenti belajar. Karena kalau sudah berhenti belajar, bisa jadi kita malah bacanya makin jelek atau tidak sesuai. Nah, jadi tadi alhamdulillah terima kasih banyak Syekh. Sama-sama sudah mendampingi, sudah menyimak bacaan saya. Semoga bacaan saya nggak keluh lagi, saya nggak banyak keceletatnya lagi, Syekh. Syekh, sebelumnya Syekh, pengen nanya Syekh. Silakan Ustaz. Banyak di antara kita termasuk teman-teman yang suka nonton live ataupun konten-konten Ghifari itu, mereka suka kadang-kadang merasa, aduh, gimana dong saya selama ini? Saya bacaannya banyak salah, gitu. Jadi dia baru taunya sekarang-sekarang, Syekh. Tapi sebelum-sebelumnya dia tuh baca, tapi dia nggak tahu ternyata baru tahu hari ini bacaannya tuh banyak yang keliru. Bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang dia tertukar hurufnya, Syekh. Tertukar hurufnya, mungkin sampai berubah makna. Kira-kira gimana, Syekh, kita bisa nasihatnya untuk kita semua, khususnya teman-teman yang tadi ngerasa, duh gimana dong selama ini bacaan saya? Jadi dosa nggak ya? Atau jadi pahala nggak ya, Syekh? Nah. Bismillah Ustaz, pertanyaannya luar biasa Masya Allah. Saya mau kasih tahu ibu-ibu atau bapak-bapak, teman-teman yang ada pertanyaan seperti itu, luar biasa kalau memang kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini termasuk betul dosa-dosa kalau kita masih banyak salah dalam bacaan Al-Qur'an? Kalau saya tanya, kenapa kita belajar Al-Qur'an? Ini pertanyaan yang benar. Kita belajar Al-Quran, kita perbaiki bacaan kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti insya Allah kalau kita masih salah-salah aman. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Mungkin orang dari kecil sampai mati belajar setiap hari maksimal, habiskan semua waktu lillahi taala. Tapi sampai mati belum, masih ada huruf yang masih seperti ain atau semua bacaannya belum bisa. Yes, ya. Ini berdosa? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala mau melihat usaha kita. Berarti mungkin ada ibu-ibu yang setiap hari berusaha tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala masih sulit. Nasihat saya, tetap latihan, tetap belajar walaupun sulit, karena Rasulullah SAW jamin, janji kita, barang siapa yang belajar Al-Quran tapi masih sulit, masih terbata-bata, akan dapat 2 pahala, bukan 1 pahala. Allah Subhanahu wa taala Maha Darmawan. Pahala karena belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, yang kedua karena sabar dengan kesulitannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Mungkin ada seorang lain yang bilang, saya bukan orang Arab, lidah saya masih lidah asing, orang non-Arab, saya gak usah belajar aja. Betul. Ini yang berdosa. Berarti masalahnya di usaha kita, Ustaz. Di usaha kita. Kita tetap berusaha, itulubul ilma minal mahdi, dari lahir sampai lahad, sampai mati. Berarti aman insya Allah. Yang penting, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang saya yang cinta Al-Quran, tetap berusaha, jangan putus asa. Karena semuanya ada pahala. Karena kesulitan ada pahala.
belajar Al-Quran sudah mahir, pahalanya lebih besar lagi. Allah. Bersama malaikat penulis. Allah. Jadi sebenarnya buat kita yang masih ngerasa, aduh bacaan saya belum bisa, atau kemarin-kemarin seperti apa gitu bacanya belum sempurna, selagi memang kita tidak tahu, gak masalah sih. Belum tahu misalnya sih. Gak ada masalah Ustaz. Gak ada masalah insya Allah. Yang penting kita berusaha. Berusaha. Ya. Jadi Allah itu melihat usaha kita teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan putus asa, terus belajar. Bahkan mungkin bacaan kita mungkin belum sempurna ya, saya jauh dari kata tepat. Bahkan terbata-bata. Tapi ternyata dengan kita belajar itu bisa jadi double pahala tadi Syekh. Dan kita bersabar dalam belajarnya juga ya Syekh. Betul Ustaz. Terakhir Syekh. Ya terakhir. Ya. Teman-teman. Jadi sempat waktu itu ada yang bertanya Syekh di live TikTok. Ya, khususnya di live TikTok tuh gini. Ngapain baca Quran? Bacanya mah gimana? Bebas gimana aja katanya gitu Syekh. Mungkin ini orang awam yang bertanya Syekh. Baca Quran yang penting baca aja. Yang penting kan artinya. Nah, kan ini mungkin kalau kita lihat selewat mungkin ya artinya itu penting untuk kita tadabburi ya Syekh, karena agar bisa jadi tuntunan dalam kehidupan. Tapi maksudnya gimana cara kita menanggapi orang-orang yang seperti ini Syekh? Jadi baca mah bebas seperti apapun gak masalah. Yang penting kan artinya, paham maknanya. Nah, itu gimana Syekh kira-kira? Kalau Al-Quran itu beda dengan ilmu-ilmu lain. Kenapa? Karena Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti kita harus muliakan Al-Quran. Dan ulama kita semuanya itu mereka satu mazhab aja. Kalau kita sihat wal afiat, ada waktu luas, kita wajib fardu ain kita baca Al-Quran yang benar. Minimal gak ada salah-salah besar seperti tukar huruf atau huruf pendek jadi panjang atau yang lain. Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman untuk Nabiullah Muhammad, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ini amar, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membaca Al-Quran sesuai bacaan Rasulullah SAW. Kalau kita punya sehat, punya waktu luas, gak ada alasan apapun, wajib kita membaca Al-Quran yang benar, berusaha semampunya sesuai bacaan Rasulullah SAW. Bagaimana Syekh sesuai bacaan Rasulullah? Kita gak pernah dengar Rasulullah SAW. Nah, inilah. Kalau Al-Quran itu ilmu, beda dengan ilmu lain. Al-Quran itu dengan talaqi wal musyafah. Ustaz belajar sama Al-Faqir. Saya belajar dengan guru saya. Saya langsung dengar dari mulut guru saya dari mulut guru beliau, sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak terputus. Berarti yang saya belajar dari guru saya, insya Allah itu sesuai bacaan Rasulullah SAW. Itu yang namanya silsilah, sanad muttasil. Tidak cukup kita faham makna Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh dibaca bebas seperti baca buku-buku lain. Karena kita harus muliakan kalamullah Azza wa Jalla. Allah, jadi terjawab sekali ya. Bahwasanya jadi betul, artinya penting untuk kita pelajari ya Syekh, kita tadabburi. Tapi tadi kata Syekh Ali, ternyata memang Al-Quran ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, tapi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus muliakan dengan cara membacanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya Syekh ya. Betul Ustaz. Nah, jadi semoga teman-teman jangan sampai kita akhirnya berhenti untuk belajar membaca Quran karena terpengaruh misalnya, oh iya ya, bacanya ya udah gimana kita aja, yang penting kan artinya. Ternyata tadi bahkan Syekh Ali bilang kalau kita Allah kasih kesehatan, kemampuan untuk belajar, maka membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah itu fardu ain, wajib. Betul. Gitu ya. Nah, jadi Syekh kira-kira terakhir Syekh, motivasi apa yang bisa membuat Syekh sampaikan kepada sahabat-sahabat kita nih Syekh, apalagi ibu-ibu biasanya Syekh, Ustadz, Kang, Bang, Mas, saya udah belajar huruf ini susah banget. Gimana ya? Saya padahal udah latihan, tapi kalau saya masih belum bisa, aduh gimana ya rasanya? Boleh nggak sih kalau misalnya, aduh ya udahlah latihannya nanti lagi aja, putus asa. Nah itu gimana ya kira-kira? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, pahala yang paling besar untuk orang-orang yang belajar Al-Quran. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Dan kalau saya tanya kalian termasuk diri sendiri, kita hidup untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tugas kita di dunia ini kita beribadah. Gak ada ibadah lebih mulia daripada belajar Al-Quran. Kalamullah Subhanahu Wa Taala. Terus kenapa kita bosan? Kenapa kita putus asa? Mau apa? Mau lakukan apa kalau habiskan waktu bukan lil Quran, bukan lillahi ta'ala? Mau untuk apa? Untuk main social media, scroll-scroll yang tidak bermanfaat.
Kalau kita mau pahala-pahala seperti gunung hari kiamat insya Allah, berarti harus kita selalu bersama Al-Quran. Dan kita gak akan rugi sama sekali. Karena Allah Subhanahu Wa Taala janji kita, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata, sampai akhir ayat ini ada 3 orang yang berbisnis langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang gak akan pernah rugi. Semua bisnis di dunia ini bisa rugi, bisa berhasil, bisa sukses. Kecuali 3 bisnis. Ada Syekh. Ada dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi, orang-orang yang membaca ayat Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, semuanya termasuk. Wa aqamus salat, orang-orang yang salat tepat waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alani, orang-orang yang berinfak fi sabilillah. Ya, 3-tiganya yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap dan insyaallah betul mereka akan tijarah itu bisnis lan tabur, gak pernah rugi. Gak pernah rugi. Kenapa? Karena kalau ikhlas lillahi ta'ala, kita belajar Al-Quran di dunia, efek barakah niat dari Al-Quran di dunia itu luar biasa. Rumah tangganya akan luar biasa, rizkinya lancar, dan akhirat lebih luar biasa lagi. Aduh, Masya Allah, ini merinding ya, bagian ini merinding malah, Masya Allah. Jadi ternyata salah satu dari 3 hal yang tidak akan pernah merugi ya Syekh, salah satunya adalah baca Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka semoga saya, teman-teman semua, Syekh semuanya di sini termasuk di dalamnya. Kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Betul, ya, semoga Allah terus istiqomahkan kita. Jadi, insya Allah teman-teman kedepannya kita akan banyak konten-konten yang langsung tentunya belajar dengan Syekh Ali. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan nasihat dari beliau dan kita akan lebih terpacu untuk melakukan amal sholih, ya, dekat dengan Al-Quran, dan tentunya ada hal-hal yang lain yang nanti kita persiapkan. Ya, semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Jadi kalau teman-teman ngerasa suka dengan kontennya, teman-teman ngerasa ada manfaat dari wasilah konten ini, ya, jangan lupa untuk bantu share, ya, lalu subscribe dan komen, ya. Kira-kira teman-teman kalau ada request pengen bahas apa, boleh dong langsung komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kita pelajari bareng-bareng bersama Syekh Ali. Terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.